إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufetadu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita masih di kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Asy-Syaikh Al-Alama Abdullah bin Abdurrahman Bafadal rahimahullah taala. Masih di pembahasan tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid, ya, bagi orang yang haid. Tadi sudah sebutkan ada mururul masjid, kemudian saum, kemudian talak. Ya, terakhir adalah tadi di pertemuan sebelumnya haram mentalak perempuan dalam masa haid karena bisa memperpanjang masa iddah. Memperpanjang masa apa? Masa iddahnya. Karena dia nanti ketika haid ini enggak dihitung, ya. Terhitungnya adalah mulai ketika dia suci, ya, sehingga ini menjadi lebih panjang. Kemudian yang berikutnya, keharuman berikutnya adalah dia mengatakan wal istimta'u bima baina surati wa rukbati, ya. Al istimta' yaitu bersenang-senang, al-istimta' bima baina surah warukbah, bersenang-senang dengan suatu di antara pusar dan lutut. Nah, ini di antara keharaman. Jadi orang yang haid di sini disebutkan haram, kemudian dia bercumbu, ya, bersenang-senang bercumbu, yaitu di area antara pusar dan lutut, yaitu pusar ke bawah, lutut ke atas. Itu tidak boleh bagi orang haid bercumbu di situ. Termasuk juga menjima, ya. Nah, menjima termasuk di dalamnya, ya, sehingga di sini termasuk dalam cakupan di sini adalah menjimaknya, menjimaknya. Alasannya karena ini diharamkan nanti bisa mengarah atau memicu, mendorong pada kejadian jima, ya. Nah, Allah SWT berfirman, dilihat di Al-Baqarah 222, Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya padamu tentang haid, ya, area haid, tempat haid. Maka itu adalah sesuatu yang kotor, maka jauhilah, ya, jauhilah, yaitu tempat haid, tempat keluar darah haid. Wala taqrabuhunna, jangan dekati mereka, hatta yadhurna, sampai perempuan-perempuan yang haid tadi suci, berhenti darah haidnya. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jika mereka telah bersuci, telah mandi, maka datangilah mereka sesuai dengan yang Allah perintahkan, ya. Maka di situ syarat mendatangi mereka, ya, yaitu menjima, ya, menggaulinya, harus sudah berhenti darah haid dan sudah, yaitu mandi, ya. Jadi haram seorang
laki-laki, ya, suaminya menggauli istrinya dalam keadaan istrinya haid, ya, itu hukumnya haram, dosa. Kapan boleh? Ketika darah sudah berhenti juga sudah mandi. Kalau hanya baru berhenti saja maka tidak, masih haram, tidak boleh, masih apa? Haram, harus berhenti dan sudah mandi. Nah, yaitu kalau jima. Bagaimana kalau hanya yaitu apa? Bercumbu saja. Nah, namanya istimta di sini. Maka juga haram karena akan bisa mengantarkan kepada watak tadi, jima, ya, menggauli istrinya, persetubuhan, maka bisa mengantarkan ke situ, maka diharamkan kemudian berjumpa di antara yaitu area yaitu pusar dan lutut. Maka di sini beliau membuat istilah atau kata-kata yaitu istimta, yaitu menikmati. Maka kalau istimta ini nanti mencakup, ya, mencakup nazar juga, ya, melihat. Jadi kalau persentuhan jelas, kalau istimta ini berarti nanti mencakup an-nazar, juga mencakup yaitu alam bila hail. Nah, sehingga mencakup itu karena istimta. Di kitab yang lain ada yang memberikan ibarah mubasyarah, jadi persentuhan. Kalau mubasyarah, persentuhan itu hanya mencakup bahwa khusus untuk, ya, menyentuh, ya, menyentuh tanpa penghalang dengan adanya apa? Syahwat. Nah, tapi kalau istimta maka nanti mencakup baik itu menyentuh atau memandang. Tapi disyaratkan di sini yaitu dengan syahwat. Ya, ini di sini, ya. Tadi sudah disebutkan kenapa diharamkan, karena akan bisa memicu terjadinya apa? Jima atau persetubuhan. Dan ini termasuk dosa, ya, tadi disebutkan, ya. Termasuk apa? Termasuk dosa. Termasuk di sini dosa besar, ya. Maka sehingga, ya, ini kalau dia ternyata menyetubuhi istrinya dalam keadaan haid, di awal-awal haid, maka disunahkan untuk bersedekah 1 dinar atau seukuran itu pada 1 orang miskin. Kemudian kalau dia menyetubuhi istrinya dalam keadaan haid, di akhir-akhir haid, ya, maka disunahkan bersedekah itu 1/2 dinar atau seukuran itu, ya. Itu kesunahan bersedekah bagi ini seorang suami menyetubuhi istrinya, atau bukan suaminya yang menyetubuhi, ya, orang lain, ya, maka juga sama, gitu. Dan ini di Busra Al-Karim disebutkan adalah minal kabair. Minal kabair itu apa? Termasuk dosa besar. Jadi istrinya sedang haid kok di jima, di sini disebutkan dosa besar. Ya, tadi sudah disebutkan dalilnya di Al-Baqarah 222. Kemudian juga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat kanat ihdana idza kanat haidon fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubashiruha amaraha an tatazira fi fauri haidatiha summa yubashiruha. Ibunda Aisyah mengatakan, ya, salah seorang di antara kami, yaitu istri Nabi, ketika haid dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bercumbu dengan istri-istri beliau ini, salah satu istrinya haid, maka beliau memerintahkan istrinya untuk memakai izar, yaitu penutup, ya, memakai pakaian bawah, kain yang menutupi bagian bawah. Fi fauri haidatiha, di awal permulaan haid. Kemudian setelah itu baru beliau bercumbu. Jadi tidak terjadi persentuhan secara langsung, ya, seperti itu.
Qalat wa ayyukum yamliku irbah kama kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yamliku irbah. Siapakah di antara kalian yang mampu menahan hasratnya syahwat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas seperti itu. Ya. Ini di antara dalil tadi ya. Jadi tidak boleh istimta, yaitu antara apa? Pusar dan lutut. Kemudian dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat baina ana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam mutajiatun fi khamisatin hittu fansalaltu fa'atu siyaba haidati qala anufisti qultu na'am fada'ani fataja'ta ma'ahu fataja'tu ma'ahu fil khamilah. Ya, ini dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan ketika saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidur berbaring di selimut ketika aku dalam kondisi haid. Kemudian fansalal tuh aku diam-diam pergi dan mengambil baju haid. Nabi mengatakan, apakah engkau sedang haid? Kemudian beliau mengatakan iya. Kemudian beliau memanggilku. Kemudian beliau dari Ummu Salamah tidur bersama Nabi di selimut. Ya. Maka di sini ada penghalangnya ya, ada dia penghalangnya. Maka hadis yang telah disebut tadi menunjukkan ya, bahasanya haram istimta ya, yaitu di antara pusar dan lutut tadi yang ditutup oleh yaitu pakaian bawah. Ada pula hadis yang lain dari Abdullah bin Sa'id al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mayahilu li min imro'ati wa haid?" Bertanya, apa yang halal bagiku ya, yang aku kerjakan, aku lakukan pada istriku dalam keadaan haid. Nabi menjawab, laka ma fauqa al-izar. Bagimu apa yang di atas izar. Sehingga ini mafhum dari hadis ini menunjukkan bahwasanya haram istimta, yaitu area yang ditutup izar tadi. Yaitu area itu adalah area di antara pusar dan lutut. Tapi ada pendapat lain mengatakan ya, tidak haram kecuali jima. Jadi ada beda pendapat. Ya. Ini perempuan yang haid, ini istri haid. Ada yang kalau di sini dikatakan pokoknya bercumbu nggak boleh, gitu kan? Di antara pusar dan lutut. Tapi ada yang mengatakan pendapat lain, yaitu boleh bercumbu, yang haram hanya satu, jima saja. Nah, ini kalau mohon maaf berpegang-pegang, meraba-raba masih boleh. Yang nggak boleh adalah jima saja. Ini pendapat ini ya, ada pendapat demikian. Ya, di sini karena ada dalil lain yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, isna'u kulla syai' illa nikah. Bahwa kerjakan apapun kecuali nikah. Nikah maksudnya itu jima. Ya. Maka ini dipilih juga oleh Al-Imam An-Nawawi di kitab tahqiqnya. Ya, karena ada hadis. Jadi isna'u, lakukanlah apapun kecuali kecuali jima. Pokoknya kalau nggak jima boleh, mau meraba, mau terserah. Nah, itu ada pendapat demikian, dan ini ada pendapatnya juga dipilih oleh An-Nawawi, salah satu fuqaha mazhab Syafi'i. Kan tapi di kitab ini disebutkan nggak boleh bercumbu rayu, ya, megang-megang, bersentuhan antara pusar dan lutut, kondisi masih haid. Di situ disebutkan haram. Jadi ada beda pendapat karena beda dalam memahami hadis-hadis tadi ya, dalam memahami hadis tadi. Kemudian yang perlu kita ketahui juga, untuk keharaman ini tadi kan ada keharaman bagi orang yang haid. Ini nanti ya, sudah bisa menjadi boleh ya, itu dengan semata-mata darah haid berhenti, yaitu diantaranya adalah puasa dan talak ya. Puasa dan talak itu boleh ya. Boleh sudah boleh ketika darah berhenti meskipun belum mandi. Jadi ini kan ada 9 atau 10 dengan jima ya. Maka nanti
semua ini nggak boleh. Sampai kapan nggak bolehnya? Haram sampai kapan? Sampai dia mandi, berhenti darahnya kemudian mandi, ya. Sampai berhenti darah kemudian mandi. Tapi ada beberapa keharaman ini nanti jadi halal dengan semata-mata berhenti darah meskipun belum mandi. Di antara ini, ya, puasa sudah berhenti darah belum mandi boleh puasa. Talak sudah berhenti darah belum mandi halal. Jadi kalau yang lain tidak boleh. Ya, di Busra Al-Karim disebutkan yaitu saum, tolak, dan juga ada nanti yaitu bersuci untuk ta'abud. Ya, bersuci apa? Untuk ta'abud. Ini juga dibolehkan bersuci untuk apa? Ta'abud ketika sudah berhenti darah haidnya meskipun belum mandi. Misalnya sudah pernah kita bahas ya, disunahkan untuk wudhu bagi orang yang junub belum mandi ketika ingin tidur. Nah, sama ini orang haid kalau sudah berhenti darahnya disunahkan mandi ketika ingin tidur dalam dengan syarat apa? Sudah berhenti darahnya. Jadi kan jadi boleh bersuci. Nah, untuk ta'abud. Tapi kalau belum berhenti haram nih. Ya. Jadi ini sebenarnya bisa ditambahkan ya, ada yang tambahan lagi apa? Bersuci untuk ta'abud itu nggak boleh ya, kalau orang haid ya. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan wajib alai qada'u shaum duna shalah. Ya, wajib mengqada puasa tapi kalau sholat tidak wajib diqada ya. Ini orang haid itu kan haram untuk puasa, haram untuk sholat. Kemudian apakah wajib mengqada? Iya, wajib mengqada untuk apa? Puasanya. Sholat tidak wajib diqada, dan ini adalah sudah ijma'. Karena hadis Ibnu Aisyah radhiyallahu anha disitu disebutkan kunna nu'maru bi qada'i shaum wala nu'maru bi qada'i shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada apa? Salat. Ya, karena alasannya apa? Akan memberatkan. Ya, akan memberatkan kalau mengqada salat. Ya, orang haid misalnya 10 hari ya. 10 hari haid sehingga meninggalkan salat 10 hari, kalau dia kemudian harus mengqada, maka harus mengqada 5 hari ya, kali 5 ya, 50 kali sholat kan, maka akan berat sehingga tidak diperintahkan untuk mengqada. Di hadis ya, dari Mu'adzah ana imra'atan qalat li Aisyah radhiyallahu anha, ada salah seorang perempuan bertanya pada atau berkata pada Ibnu Aisyah radhiyallahu anha, ya, apakah salah seorang di antara kami yaitu sholat ketika suci ya, artinya mengqada ataqdi ya, itu atudzi ya, atau maksudnya ataqdi, apakah mengqada, apakah kami perempuan itu mengqada ya, sholataha idza tahurat, mengqada sholatnya ketika suci, karena ketika haid tidak mengerjakan sholat. Faqalat, Ibu Aisyah menjawab, haruriyah anti, apakah seorang haruriyah di sini adalah yaitu orang khawarij ya, yang berpendapat ya, mengqada salat bagi orang haid, ya, orang apa? Kelompok khawarij. Maka tadi dijawab adalah kunna nahidu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fala ya'muruna bihi aw qalat fala naf'aluhu. Kami haid ya, ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat ya. Sehingga ini tidak ada perintah untuk mengqada salat, yang diqada hanya puasa saja. Demikian yang bisa kita sampaikan, berarti sudah selesai berkenaan dengan pembahasan tentang haid ya. Untuk pelajaran setelahnya kita bahas tentang istihadah, yaitu perempuannya namanya perempuan mustahadah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.